kalau saya terkait ikhlas atau terkait niat apapun, karena niat kan adanya di dalam hati. Jadi yang bisa tahu sebenarnya pribadi kita. Nah, saya seringkali ini mungkin memang penyakit hati saya atau apa saya kurang paham. Ketika melakukan sesuatu, ingin sekali saya memang ikhlas tanpa ada embel-embel apapun, tanpa ada embel-embel pingin dinilai atau seperti apa. Jadi ketika apa yang saya lakukan itu tidak bersambut, saya tidak merasa kecewa. Tapi untuk bisa berlaku seperti itu sudah sering saya coba dan kegagalannya hampir rata-rata gagal gitu. Nah, saya udah meniatkan misalkan eh, misalkan dalam hal pekerjaan nih, misalkan kita punya usulan atau apapun, harapan kita apa yang kita sampaikan mungkin diterima, tapi seandainya tidak diterima, saya ingin berlapang dada bahwasanya memang yang apa yang saya sampaikan belum bisa diakomodir oleh yang lain atau belum bisa diapresiasi. Tetapi pada kenyataannya, ketika hal itu terjadi, saya merasa baper, saya merasa kok masukan saya nggak diterima ya, kok apa yang saya sampaikan tidak direspon ya. Nah itu saya belajar pingin gimana sih caranya biar saya merasa apapun yang saya lakukan memang tulus, saya tidak mengharapkan penilaian, saya tidak mengharapkan apapun. Nah, ini triknya atau kuncinya seperti apa, Coach? Mohon eh, saran. Oke, Mungkin itu, siap, Coach. siap. Siap, Jazakillah untuk pertanyaannya, Bunda. Mudah-mudahan nanti dari pertanyaan ini pun bisa menjadi insight kita bersama ya, Bunda ya. Nah, tips trik. Sebenarnya ini bukan tips trik ya, Bunda ya. Hanya sebuah jalan yang bisa kita terapkan ya, Bunda ya. Gimana nih supaya kita bisa tulus ikhlas, begitu ya, Bunda ya. Ketika kita memberikan ide, gagasan, atau apapun itu, ketika tidak diterima ide dan gagasan kita, kita bisa legowo begitu ya Bunda ya, tidak baper, nggak sedih gitu ya Bunda. Nah, ini sambil kita ingat-ingat ya pembahasan materi ketiga kita ya, penyebab baper itu apa sih? Kita Hmm, banyak yang kita pikirin kan, berbagai asumsi di pikiran kita. Ah, dia nggak suka sama gue nih, bisa jadi begitu. Ah, dia nggak suka sama saya nih. Ah, dia mah egois nih, dia pengen pendapat dia doang yang benar. Misalkan begitu. Ah, saya kayak nggak dianggap ya, baper jadinya. Kan begitu ya Bunda ya, karena dari pikiran pada akhirnya mempengaruhi rasa kita. Jadi kita jadinya ketika di forum itu, ketika kita tidak diterima nih pendapat kita, kita justru jadinya baper. Karena tadi penyebab baper ada dalam pikiran kita. Jadi gimana nih? Ubah maknanya, Bunda. hmm, Bunda udah coba ikhlas nih. Insya Allah ikhlas ya, Bunda ya. Lagi-lagi, setan kan bisikin kita, Bun. Setan bisikin kita tuh, supaya kita jadinya gak ikhlas, kan begitu ya, Bunda ya. Kita perlu sadar bahwa ketika kita ikhlas, kita terima apapun yang terjadi, termasuk Bunda, termasuk pendapat kita tadi ketika tidak diterima ya sudah. Nah, satu hal, satu makna yang perlu ada dalam diri kita ketika kita dalam kondisi forum ya, dalam kondisi organisasi atau dalam kita bekerja, ketika kita memberikan pendapat, kita perlu yakin dulu pada diri kita sendiri bahwa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat. enggak. Mudah-mudahan bermanfaat. Tujuan kita adalah menyampaikan ide dan gagasan, karena dari secuil ide kita mudah-mudahan bisa digunakan. Tapi kalau tujuan kita adalah untuk bisa apa ya, untuk bisa dinilai aktif, nah itu justru yang tidak tepat. Ketika kita dinilai aktif, ketika kita tidak dianggap pendapat kita, kita justru akan merasa bisa jadi ini dua kemungkinan. Selain baper, kita justru jadi insecure. Kita justru jadi nggak percaya diri untuk berikutnya. Untuk berikutnya nih, kita jadi nggak berani nih untuk memberikan pendapat berikutnya nih. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Sementara tujuan kita ketika kita menyampaikan gagasan kita, siapa tahu nih gagasan kita bisa bermanfaat. Kan begitu, Bun. Kalaupun tidak digunakan, ya nggak apa-apa. Tapi setidaknya sudah tersampaikan. Kalaupun digunakan, ya alhamdulillah. Jadi ketika tidak digunakan pun, ya kita legowo, Bun. Dan lagi yang perlu kita ingat nih supaya kita nggak baper, kan kita kan nggak tidak bisa menentukan nih ekspresi orang dalam menjawab ide gagasan kita seperti apa. Orang merespon ide gagasan kita kan kita tidak bisa mengendalikan mereka kan ya.
harus seperti kita dalam merespon, apalagi kita yang sudah belajar Bunda semuanya. Ketika ada orang yang memberikan pendapat, ketika kita sudah belajar, tentu kita akan menghargai dulu pendapat mereka, masalah dipakai apa enggaknya kan nanti. Nah, beda dengan orang lain yang belum belajar seperti kita, bisa jadi ketika kita ngasih pendapat kita langsung dipatahkan. Kan ada orang-orang yang seperti itu. Perlu kita sadari bahwa mereka, kita maklumi bahwa mereka belum belajar. Bukan berarti kita membanggakan diri kita yang sudah belajar, bukan. Tapi ini bentuk pemakluman kita. Artinya mudah-mudahan dengan kondisi ini kita jadi sadar bahwa orang lain itu respon yang mereka lakukan itu berdasarkan apa yang mereka pelajari, kan begitu Bun. Apa yang ada dalam pikiran mereka juga dan apa yang mereka rasakan. Dan lingkungan mereka seperti apa, kan itu ya di pembahasan materi 3 kita ya. Kalau masih blur-blur, nah silahkan disimak lagi ya pembahasan materi 3 kita ya, dari yang saya sampaikan ini ya para Bunda ya. Ini enaknya ya pembelajaran yang bisa fleksibel, jadi bisa diulang-ulang terus Bunda. Oke, jadi begitu Bunda. Jadi supaya kita bisa legowo dalam kondisi apapun, ketika kita memberikan pendapat, fokus aja kita ingin memberikan ide yang mudah-mudahan bisa tergunakan dan bisa bermanfaat. Kalau tidak digunakan tidak apa-apa, setidaknya apa yang dalam pikiran kita sudah tersampaikan. Justru ketika tidak disampaikan, kita justru malah nantinya menyesal sendiri. Kan begitu kan ya Bunda ya, kalau kita diem-diem aja kadang kita nyesel kan ya, kenapa saya nggak ngomong ya tadi ya. Apalagi memang tipikal kita itu pengen organisasi yang sudah kita masukin bisa terus berkembang. Itu berarti kita talent, insya Allah kita bisa menjadi talent terbaik. Karena itu pun akan dihisap ya Bunda ya, apa yang kita kerjakan ya. Sudah optimal belum nih performa kita, dan ketika performa kita baik pun insya Allah efek sampingnya ya kita akan mendapatkan hal lain dari organisasi kita. Dan pastinya itu jika kita niatkan untuk ibadah, insya Allah bernilai ibadah juga di sisi Allah ya Bun. Jadi Bunda semuanya, supaya kita bisa legowo, fokus apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita berikan, termasuk tadi ide atau gagasan. Ini saya menyampaikan ide untuk kontribusi saya dan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak digunakan ya nggak apa-apa, setidaknya sudah tersampaikan. Kalau digunakan, alhamdulillah. Itu Bunda. Kalau masih ada unek-unek nggak apa-apa Bun, sampaikan ulang Bunda. Jika ada ingin jawaban lebih yang ingin didapatkan. Siap, bisa dipahami Coach. Ya itu tadi, cuman saya belajar untuk ikhlasnya itu yang agak masih memang perlu perjuangan yang luar biasa. Oke, tapi pastinya berproses Coach. Nih, makasih. Sami-sami Bunda. Tadi ya Bunda ya kaitannya dengan ikhlas ya. Ikhlas itu kan supaya kita ikhlas. Ikhlas itu dalam Quran surat Al-Ikhlas tidak pernah disebutkan kalau itu ikhlas ya Bunda ya. Artinya ikhlas itu adalah ada dalam penilaian Allah. Tugas kita adalah melawan tuh bisikan setan. Setan selalu menggoda kita untuk was-was. Setan selalu menggoda kita untuk berprasangka buruk. Ketika kita baper, artinya sudah ada prasangka buruk tuh dalam pikiran kita. Artinya sudah ada setan yang membisikkan kita. Itu dulu yang perlu kita sadari. Supaya kita bisa ikhlas, kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah saya lega sudah menyampaikan ide saya. Kita lawan tuh, gitu Bun. Sip ya Bunda ya. Barakallah Bunda. Cintailah dirimu. Kamu berharga. Kamu berhak untuk bahagia. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk menyesali segala apa yang telah berlalu. Setiap kita telah dilahirkan sebagai pemenang. Setiap kita punya peranan hidup kita masing-masing. Maka, temukan apa yang menjadi peranan hidupmu. Bangun cerita hidupmu, jadikan dan pastikan hidupmu penuh makna. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan silakan dibagikan kepada teman-teman yang lainnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan maupun di-sharingkan, langsung saja dituliskan di kolom komentar kita. Saya Putri Ramadona, sampai bertemu di video kita berikutnya.